Sobat Ekonomi, kembali lagi di podcast Minat dan Bakat BEM FEB Untak Semarang. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai dua hal yang ada di permainan bakat, yaitu futsal dan juga English class. Namun saya di sini tidak sendiri, udah ada dua teman saya, yaitu Mas Samsul dan juga Mbak Mia. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita gas, kita tanya ke teman saya ini. Oke, yang pertama Mas Samsul dulu ya. Ini kan ngomong-ngomong futsalnya kan kemarin habis juara di SMA Cup itu kan. Nah, di situ kan Mas Samsul itu sebagai official. Pas perasaan Mas Samsul waktu menjuarai itu gimana? Waduh, itu pertanyaan yang sangat apa ya? Yang sangat berarti bagi saya. Oh iya. Berarti gimana itu? Ya kalau dibilang perasaannya ya pasti senang ya. Ya. Di situ saya berperan sebagai official. Saya mampu membawa rekan-rekan saya juara di event itu. Kayak apa ya? Ada kepuasan tersendiri gitu loh, Mas. Ya. Jadi bangga lah. Ya itulah bangga lah. Ya alhamdulillah kemarin anak-anak itu kondisi pada fit semua. Kita juga latihan rutin terus. Ya kalau ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Itu kata-kata hari ini ya guys. Terus kunci kesuksesannya itu meraih gelarnya itu apa? Kuncinya. Kunci untuk juara itu. Iya. Apa ya? Pertama pastinya ya solid. Kita harus sebelum kita latihan kita harus untuk kesolidan terlebih dahulu. Oh iya. Kita harus solid entah itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Oh iya. Soalnya kalau futsal itu yang terpenting tuh chemistry. Nah itu dia Mas. Itu yang sulit cari. Percuma kalau kita mainnya bagus. Banyak pemain top pro player pro liga tapi kita nggak punya chemistry ya percuma aja Mas. Oh iya benar juga sih Mas Samsul. Terus ke persiapan menjelang turnamen itu misalnya itu latihan itu dari berapa bulan sebelumnya gitu, seminggu itu berapa kali juga gitu. Untuk agenda latihan itu kita ada dua sesi, dua jadwal saya. Dua jadwal itu di hari Senin dan di hari Kamis. Jadi kalau yang wajib itu hari Kamis, yang Senin itu latihan tambahan. Misal kayak ini hari Kamis ada yang kurang nih, misal passingnya masih jelek atau chemistry-nya masih jelek, kita rutin lagi dari Senin. Baik. Nah, terus persiapan tadi Mas ya. Selain latihan kita juga istilahnya menjaga imun tubuh. Oh iya, menjaga imun tubuh. Jadi tiap pemain itu saya tuntut harus fit selama jarak jangka waktu ke turnamen itu loh Mas. Oh ya, dalam persiapan turnamen itu ya. Karena ya kesehatan itu juga penting juga sih. Kalau kita latihan kita terlalu banyak latihan juga nggak baik. Nggak baik. Oh iya. Terus itu Mas, apa yang Mas Samsul nih kan sebagai official yang Anda pelajari dan juga apa yang Anda dapat dari pengalaman tersebut itu apa? Maksudnya hikmah atau apanya gitu? Hikmah pengalaman lah. Berarti pengalaman saya pada saat menjadi official gitu ya. Iya. Yang pertama kita tahu nih bagaimana cara mengkoordinir tim yang baik, cara menjadi leader. Kita juga tahu administrasi apa saja yang dibutuhkan pada saat turnamen itu berlangsung. Misalnya kan kalau turnamen pasti kan ada suruh ngumpulin KTM, KTP, misal kalau nggak ada KRS,
itu saya struggle di situ, saya nikmati lah. Oh berarti apanya ya, pemberkasannya juga itu. Pemberkasannya itu wah sangat apa namanya, maksudnya punya gimana ya, cerita tersendiri apa gimana ya? Ya soalnya anak-anak dimintain KTM susah mas. Oh ya itu ya betul sih, mungkin karena orang Indonesia juga sih mas ya. Itu tradisi itu sih. Tradisi apa mas? Tradisi itu mengulur-ngulur waktu gitu loh. Molor gitu. Molor. WIB ya. Waktu Iya. Indonesia berubah. Wah masnya ini kayaknya komedian ini ya. Enggak mas, saya lantang memang. Terus gini mas. Nah ini kan setelah menjadi juara ini, untuk rencana kedepannya untuk futsal di FEB itu apa? Apakah Mas Samsul punya rencana kedepannya atau bagaimana? Sebenarnya ada sih rencana. Rencana ke depan pastinya dari saya sendiri nih ya. Saya ingin di FEB itu ada coach atau istilahnya mentor yang ya agak profesional. Oh ya. Yang penting ada coachnya, dan itu kayak apa ya? Jadi dia fokus ngelatih di situ gitu loh. Oh. Entah itu dari mahasiswa atau mungkin dari dosen atau dari luar. Saya berharapnya ada coach biar anak-anak ini latihannya bisa teratur, bisa rutin, bisa terjadwal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya berharapnya inventaris di futsal. Oh ya. Semoga semakin membaik. Alhamdulillah kemarin kita udah dari turnamen itu ya, hasil dari turnamen itu kita dapat bisa membeli bola, bisa membeli rompi juga, bisa membeli jersey. Karena kita kemarin dapat ya sedikit uang sama voucher. Iya betul. Terus gini mas, tadi kan Mas Samsul bilang harapannya itu coach. Tapi kan ya ini kan saya juga kan sebagai anggota futsal juga, tapi kalau misal coach itu yang susah itu SDM-nya itu, kayak anggota-anggotanya itu kayak kalau berangkat itu enggak gimana ya, kalau nggak on time, terus kadang sedikit kadang banyak gitu loh. Nah itu soalnya dari kita dari apa namanya, istilahnya dari pengurus itu apa ya, mereka memandang oh ini belum ada coach yang handle, jadi mereka mungkin latihan malas-malasan gitu loh. Dari pengurus kan tidak ada yang mempunyai track record sebagai coach gitu loh, jadi mereka mungkin agak menyepelekan gampang ngomongnya gitu. Ya. Tapi kan jika suatu saat mungkin ada yang mau menjadi coach di futsal itu, mungkin mereka akan lebih semangat lagi, lebih giat, lebih semangat, lebih berangkatnya lebih tepat waktu lagi. Oh ya. Gitu sih, Mas. Ya mungkin itu ya. Namun Mas nih, aku mau boleh minta itu enggak motivasi buat teman-teman nih. Itu saya bukan motivator Mas. Ya maksudnya kayak janganlah buat teman-teman itu biar berangkatnya itu biar lebih semangat dan juga enggak istilah Jawanya itu santai gitu. Males-malesan gitu ya. Apa ya Kak? Santai bahasa Indonesianya itu ya. Ya iya males-malesan. Nah itulah. Pokoknya itu Kak. Pokoknya kata-kata lah buat anak-anak biar maksudnya itu biar semangat lagi berangkat futsal dan rajin lah. Nanti kalau rajin kan kita bisa itu seperti yang dikatakan Mas Samsul, kita itu kan butuh coach juga ya. Apa ya Mas? Apa Mas? Motivasi tidak perlu panjang. Kalau motivasi, ayolah atau gimana gitu. Saya tidak benar memberi motivasi Mas. Ya cuma cukup berpesan aja lah ke anak-anak gitu ya. Cukup berpesan aja pada anak-anak, pada teman-teman yang sekarang menjadi anggota futsal. Ya tingkatkan semangat kalian. Masih banyak event-event turnamen di luar sana yang menunggu kalian. Kita harus bisa mendobrak kancah perfutsalan internasional.
khususnya nasional dulu lah. Khususnya yang ada di kota Semarang sih guys. Kita kuasai dulu ya. Nasional. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan ini pasti itu ditanyakan saat prodikum perihal futsal. Apa itu? Itu tentang futsal untuk yang perempuan. Itu gimana itu Mas rencananya? Futsal perempuan, futsal cewek. Ya futsal cewek lah itu. Saya terlalu baku sih rasanya. Dari berapa ya? Prodikum 2022 itu udah ada beberapa yang nanyain. Mas ini gimana? Itu dulu kan saya jadi pengurus, jadi koordinator. Saya pegang futsal, saya pegang sampai 2023 kemarin. Nah, itu di prodikum 2022 udah ada yang nanyain, Mas ini gimana yang futsal ceweknya ada beberapa, ya agak banyak sih, cuman lumayan lah, ada kalau nggak salah 5-6 orang. Kemarin di 2023 prodikum 2023 juga ada yang nanyain, Mas ini gimana misalnya kok yang ada kok cuma cowok tok gitu, yang cewek ada enggak gitu. Ya gini aja, kita kumpulin dulu lah teman-teman cewek yang suka futsal, mungkin bisa menghubungi saya untuk sekedar basa-basi aja, Mas gimana futsal cewek mau diadain kapan, nanti kalau ada peminatnya, banyak peminatnya kita adain. Nah itu dia teman-teman, yang penting kalian para cewek itu ngumpulin orangnya dulu lah. Tapi kalau kalian misalnya datang 1 atau 2 orang kan juga gimana gitu, ikut latihan sama yang laki-laki. Kalau kalian bisa ngumpulin, kalau enggak 10 orang itu kan enak, kalian bisa main sendiri tanpa tercampur sama yang cowok-cowok gitu kan. Bukan begitu ya Mas Samsul? Iya begitu, minimal 10 orang lah. Oh iya 10 orang. 10 orang. Kalau belum ada 10 orang ya mungkin belum bisa buat timnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Samsul mengenai futsal ini. Ya saya ucapkan ke Mas Samsul juga terima kasih sebagai official ini yang membawa tim futsal FEB juara di turnamen SMP Cup sekota Semarang. Alhamdulillah. Itu cukup membanggakan ya di Fakultas Ekonomi, karena udah puasa berapa tahun itu tidak juara. 2019 terakhir ya. Berarti 4 tahun. 4 tahunan. Tapi ya itu sih karena corona juga mungkin ya. Ya semoga kedepannya futsal FEB menjadi semakin baik, semakin berkembang. Segala inventaris semoga semakin lengkap. Ini kan saya juga mau lulus. Semoga nanti sebelum saya lulus, saya melihat teman-teman sudah bisa menikmati hasil dari kerja keras kalian. Minimal sudah ada coach yang saya bilang tadi, dan peralatan seperti kun, seperti rompi, seperti bola. Mungkin nanti ditambah lagi. Saya harapannya seperti itu. Jadi saya lulus sudah, wah, alhamdulillah udah tenang gitu. Ya. Terima kasih Mas Samsul atas informasinya lah tentang futsal yang ada di Minat Bakat. Untuk selanjutnya saya pindahkan ke teman saya yang satunya ini, yang dari tadi itu diam. Sekarang dia akan mulai berbicara. Oke, baik, kita akan memulai tentang hal apa ya? Subtema English Class ya. Nah, jadi ini sedikit informasi ya, bahwa di Minat Bakat itu ada proker namanya English Class. Nah, nanti bisa dijelaskan langsung itu sama Kak Mia namanya. Halo Kak Mia. Halo Mas. Oke, saya mau tanya nih, English Class tuh apa ya itu? Apa itu English Class? Oh, English Class itu tuh semacam kelas Inggris. Nanti Ya. tuh di dalamnya tuh kita saling belajar gitu loh Mas, tentang Inggris, tentang kata tenses atau grammar gitu-gitu. Nah, itu sendiri tuh sasarannya itu untuk siapa? Itu dikhususin buat itu sih mahasiswa, terutama dari Fakultas Ekonomi. Berarti dosen itu bisa ikut nggak?
dosen kan nanti bisa ikut kayak ngasih itu toh materi-materi gitu-gitu. Oh iya, tapi belajar bisa nggak? Iya silahkan kalau mau ikut nggak apa-apa. nanti kasih materi-materi gitu. Iya nanti kayak juga Seperti ngasih tuh. seperti apa, Mat? Kayak contohnya atau contoh materinya, contoh Iya materinya yang mungkin dari teman-teman. itu kayak dances, ada drama gitu-gitu, kayak cara public speaking di bahasa Inggris tuh gimana gitu loh, ngasih materi contoh gitu. Oh iya ya. Kemudian nah untuk apanya ya? Metode pembelajaran lah, penyampaiannya itu gimana? Oh, untuk metode sendiri itu tuh kan seharusnya kayak tatap muka gitu kayak di dalam kelas. Namun kan karena masih terkendala, jadi untuk saat ini dialihkan ke media sosial. Jadi tuh nanti kita ngasih itu loh pamflet gitu loh. Kita Iya. membuat pamflet itu biar nanti dari fakultas, dari luar-luar kan dia tahu tuh mas. Oh, iya. Nah, bisa dilihat di situ. Itu udah diposting di mana, Kak Mia? Di itu Instagramnya BEM. Oh ya, bagi teman-teman yang mau lihat pamfletnya tentang English class dan apa materi-materinya juga itu udah diposting di IG-nya BEM. Oh, yang itu ya kak, yang ada judulnya tenses itu ya? Oh iya betul. Apa tenses apa namanya? Tenses. Ya, iya Saya itu. juga udah bisa bahasa Inggris kak. Nah itu bisa ikutan loh mas. Ini dia. Wah, Ini berarti Kak Mia itu sebagai penyelamat. sebenarnya. Ada biaya pendaftaran nggak? kalau untuk biaya pendaftaran sih enggak sih mas. Cuman nanti ada kayak itu bukan iuran sih, lebih kayak dana buat nanti kayak modul atau gimana gitu loh mas. Oh, beli modulnya berarti. Mm-mm, Itu kan kayak misal modul gitu. itu yang mau beli yang enggak gitu. Kalau enggak itu kan bisa dipakai buat sistem pembelajaran, entah mulai kayak kertas gitu-gitu, pakai gitu sih mas. Bagus sih itu sih. Berarti itu gratis gitu. Iya kalau untuk pendaftaran nggak ada kok. Tapi apakah ada kayak syarat khusus tuh untuk masuk? Kalau syarat khusus. Maksudnya ikut nanti join di English class. Tinggal harus good looking gitu. Nggak ada. Itu tuh nanti nggak usah ada syarat khusus, yang penting mau belajar bareng-bareng sih. Nanti kan kita di sana juga saling mengenal, saling belajar gitu-gitu. Baik. Oh iya, tadi kan Kak Mia itu kalau nggak salah tadi kan bilang ada apa? Kayak kesulitan itu. Jadinya tuh diposting ke Instagram. Iya. Itu tuh kesulitannya tuh karena kan masih itu toh masih kurang juga kan. Itu juga sama untuk dosen ya, itu tuh kan masih mencari. Iya. Jadi ada apa namanya untuk itu yang mentor atau semacamnya itu. Ya jadi mungkin bisa dialihkan dulu sambil mencari-cari gitu loh. Oh karena itu merupakan gimana ya? Suatu proker yang baru sih ya. Soalnya kan nggak bisa sembarang orang buat mengajarkan. Jadi ya emang dipilih yang benar-benar tahu gitu loh. Kan kalau misalnya kurang juga nanti ngajar kita juga bingung kan kita juga nggak tahu Ya, benar apa enggak kan gitu. Berarti ini untuk rencananya ke depan pasti akan dibuatin kelas tersendiri lah, kayak gimana ya, kayak jam tambahan sendiri atau gimana sih? Oh itu semoga ya, ini juga lagi diusahakan dan semoga untuk kedepannya bakal ada dan ini bisa berjalan ya, ini kan otomatis masih awal. Oh iya benar. Harapannya semoga bisa. Itu launching kapan Mbak? Launchingnya kalau tidak salah bulan apa ya Mas Mani? Ini kan Januari ya? Sekarang Februari. Ini Februari Maret. Oh iya Maret ya. Ini bulan September. Bulan-bulan Septemberan gitu sih Mas. Tapi kan itu masih itu kayak perbincangan, belum ada sampai ke itu, jadi masih kayak merancang konsep gitu loh Mas, saling juga nyari juga kayak gitu sih. Ya mungkin saya juga menambahi karena saya juga di Departemen Minat Bakat bahwa ya Mas ya. ya gitulah. Bukan dia maksud. Bahwasannya itu English class itu suatu hal yang baru bagi kami dan kami itu gimana ya, kurang paham lah mengenai English class itu seperti apa, dan juga dari kami itu anggotanya kami lah itu kayak bahasa Inggrisnya itu kurang juga sih. Jadi kita dalam periode ini kita itu
sibuk mencari Kak materinya juga Kak. Kita masih belajar untuk nyampein materinya itu seperti apa. Namun dengan waktu tersebut kita tidak gimana ya, waktunya tidak cukup lah untuk mengadakan English class itu menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan secara tatap muka langsung ya Mbak. Itu susah, masih susah sih karena awal belum ada persiapan sama sekali. Tuh. Namun mungkin untuk tahun kedepannya mungkin gimana itu? Ya harapannya udah ada dosen ya, seperti kayak yang tadi harapannya ada coach. Ya, Ada juga coach. sama Oh ya, kayak seperti harapannya futsal ada lah. itu mentor atau dosen yang bisa membimbing gitu, yang udah siap. Oh ya, sebenarnya sama sih. Kalau tadi kan yang futsal tuh kan harapannya kan masih ada coach, tapi dengan satu syarat anggota-anggota futsalnya kan bisa berangkat terus. Penting SDM-nya ada, dan juga English class ini kan begitu kan. Iya. Sama sih. Sama. Iya, Sama. Mas. Yang penting tuh Mirip. nyari orang-orangnya lah. Tuh untuk sobat ekonomi, tolong ikutlah ini English class, itu juga sangat penting untuk kalian, dan juga mungkin teman-teman yang suka olahraga futsal itu juga bisa ikut ke futsal. Nah, ini mungkin yang terakhir buat English class, manfaat jika kita ikut bisnis ikut Bisa apa Mas? saya ingatnya itu malah itu pelajaran pelajaran mata kuliah bisnis English. Oh, bisa Inggris. Oh ya, kembali lagi ya. Oh ya, terus manfaat yang diharapkan saat kita mengikuti English class itu apa untuk kedepannya? Yang itu sih yang paling penting kan, manfaatnya kan kayak kita udah tahu, dan itu pasti untuk itu kan di English class nanti ada juga public speaking ya. Nah itu pasti digunain buat besok kerja, itu tuh pasti bakal bermanfaat untuk suatu saat gitu sih. Yang pasti untuk ilmu-ilmu gitu kan nanti di mata kuliah juga dapat kan. Nah itu kita juga diasah lagi nanti di kelas itu. Jadi di kelas dapat, di English class juga dapat gitu. Yang penting ada orang yang dulu kumpul, nanti cari ini mentor. Itu bakal gampang SDM-nya itu dulu. Kalau kelasnya itu online atau offline? Itu offline, kan Offline. lebih efektif offline kan Mas? Iya, betul. Kan saat tatap muka gitu kan. Saya juga setuju. Mungkin Mas Samsul menjadi peserta pertama mungkin bisa ya. Langsung bergabung Mas, ajak teman-temannya. Oke, baik. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya. Kita akhiri saja podcast kali ini. Semoga kalian terinspirasi dengan podcast yang kami bawakan ini, dan juga gimana ya? Duh, kok saya malah bingung ini. Pokoknya terima kasih lah, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye sobat ekonomi.